Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita melanjutkan perkuliahan metode penelitian pertemuan ke-12 teknik sampling dan analisis penelitian teknik sumber daya air. Pendahuluan. Teknik sampling dan analisis data merupakan elemen penting dalam penelitian teknik sumber daya air. Sampling yang tepat akan memastikan data yang dikumpulkan mempresentasikan kondisi sebenarnya, sementara metode analisis yang sesuai akan membantu dalam menginterpretasi hasil penelitian secara akurat. Teknik sampling dalam penelitian sumber daya air. Sampling dalam penelitian sumber daya air bertujuan untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi air yang sedang diteliti, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berikut adalah beberapa teknik sampling yang umum digunakan. Teknik sampling berdasarkan lokasi. Sampling titik, point sampling, mengambil sampel dari suatu lokasi tertentu untuk analisis mendalam. Sampling lintas, transect sampling, mengambil sampel secara berurutan sepanjang jalur tertentu untuk memahami distribusi spasial. Sampling area sampling, mengambil sampel dari beberapa titik dalam suatu wilayah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh. Teknik sampling berdasarkan waktu. Sampling sekali. Grab sampling, mengambil sampel pada satu waktu tertentu, cocok sekali, cocok untuk kondisi yang stabil. Sampling berkala. Ordi sampling, mengambil sampel pada interval waktu tertentu untuk melihat perubahan seiring waktu. Sampling kontinu sampling, menggunakan sensor atau alat otomatis untuk merekam data secara berkelanjutan. Teknik sampling berdasarkan metode pengambilan. Random sampling, sampel diambil secara acak tanpa memperhitungkan faktor internal. Stratified sampling, populasi dibagi menjadi beberapa kelompok strata berdasarkan karakteristik tertentu yang sebelumnya sampel diambil. Systematic sampling, sampling diambil berdasarkan pola tertentu seperti setiap 10 meter sepanjang sungai. Corporate sampling, beberapa sampel dari lokasi berbeda digabungkan untuk mendapatkan rata-rata nilai yang relatif. Metode analisis data penelitian untuk sumber daya air. Ini gambar ilustrasinya. Satu, analisis fisik kimia air. Pengumpulan pH menggunakan pH meter untuk menentukan tingkat keasaman dan kebasahan air. Penggunaan TDS, total dissolved solid, menentukan jumlah zat terlarut dalam air. Analisis kekeruhan, turbidity test, menggunakan alat turbidimeter untuk mengukur kejernihan air. Pengukuran DO, dissolved oxygen, menilai kadar oksigen dalam air untuk mengevaluasi kualitas air bagi kehidupan makhluk hidup. Analisis statistik deskriptif, menggunakan mean, median, modus, dan standar deviasi untuk memahami karakteristik data. Regresi dan korelasi, menentukan hubungan antara variabel, misal hubungan curah hujan dengan debit sungai. Analisis variabel ANOVA, membandingkan hasil dari beberapa kelompok perlakuan yang berbeda. Interpolasi dan ekstrapolasi, memprediksi nilai berdasarkan tren yang tersedia.
3. Model hidrologi dan hidrolik. Model hidrologi menggunakan perangkat lunak seperti SWOT atau HECRAS, HEC-HMS, memprediksi aliran air dalam suatu daerah aliran sungai. Model hidrolik menggunakan HECRAS untuk mensimulasi aliran air di sungai atau kanal. Model kualitas air menggunakan KUAL 2K atau WASP untuk memprediksi perubahan kualitas air berdasarkan berbagai parameter fisik dan kimia. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.